Jumpa lagi kita bersama saya Andi Malarangen dalam acara bincang-bincang tentang politik dan negara. Semoga Anda semua sehat selalu di tahun 2022 ini. Tahun baru, selamat tahun baru, dan kemudian juga mudah-mudahan di tahun baru ini kita menjadi lebih sehat secara jasmani dan rohani, dan ekonomi kita menjadi lebih baik. Nah, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk berbicara tentang vaksin berbayar dan hubungannya dengan public goods. Nah, ini vaksin berbayar ini sebenarnya sejak tahun 2021 sudah dicanangkan vaksin gotong royong. Maksudnya ya gotong royong bagi perusahaan-perusahaan yang besar-besar, silakan memfasilitasi pegawainya untuk divaksinasi dengan berbayar atau membayar sendiri vaksinasi bagi pegawai-pegawainya. Nah, sekarang ini ada istilah vaksin mandiri. Maksudnya adalah setiap orang silakan mencari vaksinnya sendiri atau membayar untuk divaksinasi yang ketiga kalinya. Vaksin booster namanya, karena nampaknya kita membutuhkan vaksin booster atau vaksin yang ketiga untuk melawan varian baru Omicron. Jadi kita juga tahu bahwa dengan varian virus Omicron yang baru ini, maka walaupun kita sudah 2 kali divaksin, tetapi masih tidak cukup kekebalan kita melawan varian Omicron ini. Apalagi kalau vaksin yang kita gunakan adalah vaksin yang efikasinya rendah. Sejak awal memang rendah. Maka tidak mampu menghadapi virus Omicron ini dengan menciptakan kekebalan tubuh kita. Karena itu kita membutuhkan vaksin ketiga. Nah, vaksin ketiga ini biasanya orang suka atau mau memilih yang Pfizer, Moderna dengan teknologi mRNA. Jadi, nah kalau mau sekarang ini kita bisa atau paling tidak rencananya kita bisa dengan inisiatif sendiri, membayar sendiri untuk meminta vaksin booster yang ketiga itu. Nah, memang pemerintah menyediakan vaksin booster ketiga secara gratis bagi mereka yang tidak mampu, sekitar 90 jutaan. Tetapi bagi mereka yang dianggap mampu, 200 juta lebih, itu harus mencari booster sendiri dan membayarnya sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan public goods? Ini adalah sebuah konsep juga di dalam ilmu politik, ilmu sosial juga pada umumnya tentang apa yang dinamakan public goods. Public goods adalah sebuah barang publik yang punya paling tidak ada 2 karakteristiknya. Yang satu non-excludable, yang kedua non-rivalrous. Non-excludable, jadi begini nih, public goods ini udara yang bersih. Itu adalah public goods. Karena apa? Karena dia non-excludable, tidak bisa mengecualikan orang lain. Ini udara bersih ini kau tidak boleh menikmatinya, nggak bisa. Juga non-rivalrous. Non-rivalrous, kalau saya menikmati udara yang bersih, yang lain juga bisa menikmati udara yang bersih. Itu public goods. Pertahanan dan keamanan itu juga public goods. Kalau saya menikmati negara yang aman, maka orang lain juga bisa menikmati negara yang aman. Kalau saya tidak bisa mengecualikan orang mendapatkan pengamanan, keamanan dan sebagainya. Macam-macam lagi public goods. Termasuk juga adalah kesehatan masyarakat. Itu juga adalah public goods. Nah, dia non-excludable, dia non-rivalrous. Nah, karena itu maka negara harus mengaturnya. Harus menjaminnya bahkan. Mengatur dan menjamin ini. Kenapa begini? Karena public goods itu seringkali ada yang namanya free rider. Jadi, free rider ini pembonceng yang mintanya gratis. Maksudnya, misalnya, kalau
ada orang, pabrik misalnya, mencemari udara, ya, mencemari udara, dan kemudian dengan pencemarannya itu semua orang mendapatkan udara yang kotor, terpolusi. Dia tidak bayar apa-apa, padahal dia yang merusak. Nah, itu namanya free rider di dalam public goods. Pabrik yang menciptakan polusi, membuat orang mendapatkan udara yang kotor. Dan dia non-excludable dan non-rivalrous. Karena itu di dalam negara-negara yang maju, saya rasa di Indonesia juga sudah ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana orang yang menikmati atau merusak public goods, menciptakan externalities, ya, yang negatif bagi orang lain, positif bagi dia. Dia harus membayar, misalnya, dan sebagainya. Nah, begitu juga untuk kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat adalah sebuah public goods, dijamin dan diatur oleh pemerintah. Makanya banyak undang-undang wabah, undang-undang bencana, dan sebagainya. Nah, sehubungan dengan vaksin, maka dengan kita vaksin pertama dan kedua itu adalah gratis. Dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Karena wabah itu merusak public goods, yaitu merusak kesehatan masyarakat. Karena itu harus dilawan melalui vaksin. Dan vaksin itu harus menciptakan yang namanya herd immunity. Herd immunity. Paling tidak mungkin sekitar harus 80-90% kita harus divaksin untuk menciptakan herd immunity. Itu pun seperti di Singapura misalnya, 90% sudah divaksin 2 kali, tapi ada 10% yang belum divaksin. 10% ini yang menciptakan terjadinya kasus-kasus penularan yang cepat terhadap berbagai macam varian, sebelumnya varian Delta, sekarang varian Omicron di Singapura misalnya. Begitu juga di Amerika Serikat. Mereka-mereka yang tidak mau divaksin, ini menciptakan situasi di mana dia merusak public goods yang namanya kesehatan masyarakat. Nah, itulah sebabnya maka di negara-negara maju dan negara-negara lain, urusan vaksin adalah urusan menciptakan, menjaga public goods, kesehatan masyarakat, public health. Oleh karena itu negara yang menjaminnya. Negara yang menyediakan vaksinnya, gratis. Termasuk boosternya. Karena booster itu ternyata adalah bagian dari menciptakan public goods. Karena sudah kita tahu semua penelitian-penelitian mengatakan bahwa 2 kali vaksin tidak cukup untuk menciptakan imunitas terhadap varian Omicron. Nah, kalau vaksinnya, vaksin booster ini berbayar, maka yang kita lihat adalah begini. Ada 90 juta dikasih vaksin gratis. Belum tentu semua mau divaksin. Kemudian yang 200 juta lagi itu vaksin berbayar. Persoalannya adalah sebagian mungkin dengan senang hati membayar. Saya juga kalau sekarang ini ada kesempatan untuk mendapatkan booster ketiga dengan vaksin yang bagus seperti Pfizer dan pun Moderna ataupun AstraZeneca, dengan senang hati. Johnson & Johnson saya dengan senang hati akan bayar. Tapi persoalannya adalah di antara 200 juta itu tidak semua mau membayar. Dan kemudian tidak semua walaupun bisa membayar mau divaksin. Ini persoalan public goods. Di negara-negara lain, di Amerika misalnya, beberapa gubernur di sana justru menciptakan undian. Jadi begini, kalau kita mau divaksin dan kita divaksin, kita dikasih nomor undian. Gratis itu saja. Dan setiap bulan undian nomor itu diundi. Hadiahnya lumayan besar. Kalau tidak salah di beberapa negara begini $1 juta misalnya. Atau ada yang dapat mobil, motor, atau berbagai macam lagi. Sehingga memberi insentif bagi orang untuk mau divaksin, untuk datang ke tempat vaksinasi. Dan gratis. Saking upayanya pemerintah untuk berusaha menjamin public goods dengan
menciptakan insentif bagi setiap orang mau divaksin secara gratis, diberi undian pula, ketika kesempatan untuk mendapatkan sebuah hadiah yang besar. Nah, karena itu vaksin berbayar terus terang saja logikanya terbalik dengan logika public goods dan fungsi pemerintah untuk menjamin terjadinya public goods yang namanya kesehatan masyarakat. Pemerintah mestinya harus mendorong semua orang, setiap orang, kalau perlu dengan insentif tertentu, agar supaya orang mau divaksin. Gratis kalau perlu, pakai hadiah kalau perlu. Supaya persentase orang, rakyat kita yang bisa divaksin, termasuk vaksin yang ketiga, booster itu, semakin tinggi. Sehingga kita menciptakan herd immunity. Kalau alasannya bahwa pemerintah tidak punya cukup uang. Pertama, pemerintah sudah diberi kewenangan untuk menggunakan anggaran yang besar sekali. Bahkan defisit sampai lebih dari atas 3% tanpa batas atas. Negara juga diberi kesempatan untuk mengatur prioritas-prioritas agar supaya prioritas kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan dengan cepat. Kalau urusan kesehatan ini terbengkalai, kalau virus Omikron menciptakan lagi gelombang ketiga atau dari pandemi ini, ekonomi pasti akan berjalan di tempat ataupun mengalami kemunduran. Bukan apalagi, nah karena itu prioritas-prioritas ini yang perlu diatur. Kalau dikatakan pemerintah tidak punya uang, tapi kan masih juga mau melanjutkan berbagai macam proyek besar, seperti memudahkan ibu kota, KRL, dan macam-macam lagi program infrastruktur yang bisa diprioritaskan kalau mau. Karena sekali lagi, kesehatan masyarakat adalah public goods yang harus dijamin dan diatur oleh pemerintah agar supaya public goods tersebut tercipta dan terpelihara. Demikian, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.